Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Febrina Ditya Zahlianti. Saya dari kelas 10 IPA 2. Di sini saya akan membacakan Quran Surat Al-Hadid ayat 22 sampai 24 beserta penjelasan tajwidnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد. Jadi di sini saya akan menjelaskan hukum-hukum dari Quran Surat Al-Hadid ayat 22 sampai 24. Oke, dimulai dari ayat 22. Ma asaba. Ma ini dibacanya panjang. Dibaca bisa 2 harokat, 4 harokat ataupun 5 harokat. Kemudian setelah ma ini dia terdapat huruf alif. Nah, jadi dia disebut hukumnya mad jaiz munfasil. Asaba, soalnya ini dibaca 2 harokat. Kalau dibaca 2 harokat, berarti dia disebut mad tabi'i. Lanjut, mim musibah. Nah, di sini non sukun bertemu dengan mim, itu hukumnya idgham bigunnah. Idgham bigunnah itu dibacanya itu disertai dengan gunnah. Musibah, sinya itu disebut mad tabi'i karena panjangnya 2 harokat. Kemudian musibatil fi. Nah, ini tanwin bertemu dengan fa itu disebut ikhfa. Kemudian fil ardi wala fi anfusikum. Nah, ini seperti ayat pertama ya. Wala fi ang. Nah, fi-nya ini kan panjangnya bisa 2 atau 4 atau 5. Nah, dia karena bertemu dengan alif, maka dia disebut mad jaiz munfasil. Anfusikum. Nah, ini anfu. Nun sukun bertemu dengan fa itu disebut ifa. Fusikum illa fi. Nah ini ada mim sukun bertemu dengan alif, yaitu disebut idhar syafawi. Jadi kalau idhar syafawi itu dibacanya itu tidak disertai dengan gunnah. Lanjut, illa fi-nya ini karena dia panjangnya 2 harokat, jadi dia disebut mad tabi'i. Kitabi, tanya ini juga panjang jadi mad tabi'i juga. Min qabl, nun sukun bertemu dengan qaf itu disebut ikhfa halqi. Qabli an nabra'aha. Nah, di sini nun sukun bertemu dengan nun bertasydid. Nah, di sini hukumnya itu idgham bigunnah juga. Karena idgham bigunnah itu kan setiap nun sukun bertemu dengan 4 huruf. 4 hurufnya itu yaitu nun, mim, waw, sama ya. Kemudian di sini berhenti karena ada waqaf aula. Waqaf aula itu dianjurkan lebih utama berhenti. Jadi kita kalau baca ayat 22 ini kita berhenti di an-nabra'aha. Oke, lanjut. Inna dzalika. Innanya ini itu disebut gunnah. Jadi dia harus ditahan minimal 3 harokat. Zanya ini panjangnya 2 harokat. Jadi dia disebut mad tabi'i. Allah. Nah, Allah, lafaz Allah ini dia disebut tafhim yasir. Nah, karena dia ada di akhir ayat, maka disebut mad arid sukun. Nah, di akhir ayat ini kan yasir, ro-nya kan. Jadi ro-nya ini yasir, ini ro-nya dibaca tipis bukan tebal. Karena sebelum ro ini dia kasroh. Oke, lanjut ke ayat 23. Dikaila, kainya ini dia disebut matlin. La ini karena panjangnya 2 harokat disebut matobi.
tak sau matlin lagi ala matobi ma sama fa karena dia panjangnya 2 harokat dibaca matobi juga. Takum wala. Nah, mim sukun bertemu dengan wa itu idhar syafawi. Nah, idhar syafawi tadi seperti yang saya katakan dia tidak disertai dengan gunnah, jadi bacanya langsung. Wala, la-nya ini karena 2 harokat juga, matobi juga. Tafrahu panjang 2 harokat matobi. Bima ata. Nah, karena ma-nya ini panjang terus setelah itu bertemu dengan alif, maka dia disebut mad jaiz munfasil. Nah, alifnya 2 harokat, ta-nya 2 harokat juga, berarti dia mad tabi'i. Kemudian di sini ada hukumnya berhenti waqaf aula. Lanjut wallahu. Allah, lafaz Allah ini dia disebut tafhim. Lanjut la disebut mad tabi'i karena dia panjang 2 harokat. Yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Mukhtalin. Nah, tanwin ini bertemu dengan fa, itu dibacanya ikhfa halqi. Kemudian ikhfa halqi itu dia harus disertai dengan gunnah, jadi dia di sini ditahan. Terus fakhur. Nah, karena dia ada di akhir ayat, maka dia disebut mad arid disukun. Nah, ini juga fakhur, belakangnya juga ro juga nih. Karena dia sebelumnya itu dhammah, maka ro-nya ini tebal, fakhur gitu. Lanjut ke ayat 24. Allazina yabqalun. Allazi. Nah, zi-nya ini panjangnya 2 harokat, dia disebut mad tabi'i. Yabqalu panjangnya 2 harokat mad tabi'i juga. Wa ya'muruna. Muruna panjangnya 2 harokat mad tabi'i juga. Ya wa ya'murunan nas. Nah, nun tadi bertemu dengan nun bertasydid, berarti dia ada gunnah ya. Gunnahnya itu ditahan minimal 3 harokat. Bil bukhl. Berhenti lagi, ada waqaf aula. Wa may yatawalla. Nah, di sini nun sukun bertemu dengan ya, itu idgham bi gunnah. Idgham bi gunnah berarti di sini sedikit ditahan ya. Wa may yatawalla fa innallah, lafaz Allah ini tafhim, huwal ghaniyyul hamid. Nah, perhatikan huwal ghaniyyu. Ghaniyyu itu disebut juga nabar. Jadi ini hampir mirip ya kalau dilihat sekilas sama idgham bi gunnah. Cuma kalau idgham bi gunnah itu dia pasti sebelumnya itu ada nun sukun, sedangkan ghaniyyu dia tidak ada nun sukun. Nah, terus perbedaannya lagi, kalau idgham bi gunnah itu disertai dengan gunnah, sedangkan nabar dia tidak disertai dengan gunnah. Jadi bacanya itu langsung huwal ghaniyyu, ada penekanan ghaniyyu. Lanjut huwal ghaniyyul hamid. Nah, hamid karena dia ada di akhir ayat, maka dia disebut mad arid lisukun. Kaidah dari Quran surat Al-Hadid ayat 22 menjelaskan tentang kodo dan qadarnya Allah. Jadi, di sini Allah itu membuktikan bahwa tidak ada kekuasaan yang bisa menandingi kekuasaan Allah. Jadi, semua yang terjadi di dunia ini maupun musibah yang terjadi di dunia ini itu sudah ditetapkan oleh Allah dan tertulis di Lauhul Mahfuznya Allah. Tapi walaupun takdir sudah ditetapkan oleh Allah, kita sebagai manusia juga harus berusaha dan mengubah nasib tersebut. Karena Allah tidak akan mengubah nasib seorang hamba kecuali hamba itu sendiri yang mengubah nasibnya. Kaidah ayat ke-23 itu bermaksud, jadi kita itu tidak boleh terlalu sedih tentang apa yang terjadi di dunia ini, dan juga tidak boleh terlalu gembira atas nikmat yang Allah berikan. Karena dari yang awalnya gembira itu bisa jadi menimbulkan perilaku sombong, dan Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan dirinya. Jadi ini ayat ke-24 ini lanjutan dari ayat ke-23. Allah itu kan tidak menyukai orang-orang yang sombong. Nah, orang-orang yang sombong ini cenderung orang yang kikir terhadap harta dan tidak menafkahkannya ke jalan Allah. Apalagi malah menyuruh orang lain untuk bersikap bakhil seperti apa yang orang itu lakukan. Padahal semua yang di dunia ini itu hanya milik Allah.
Jadi, apa yang patut kita sombongkan di dunia ini? Dan kalau kita nggak menuruti perintah Allah, yaitu ya rugi bagi diri kita sendiri. Allah itu tidak membutuhkan makhluknya, tapi harusnya kita yang membutuhkan Allah dalam segala hal. Oke, sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang dimengerti. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.